Halo kultivator junior, selamat datang di dunia novel. Mari kita lanjutkan kultivasi berikutnya di Martial God Asura. Bab 6614 Sekte Jiwa Merah. Saat Xiahou Jue membuka matanya, dia membungkuk dalam-dalam ke kehampaan yang luas dan berkata, "Terima kasih, Tuan." Baili Sukong dengan cepat melangkah maju untuk membantunya berdiri dan bertanya, "Sudah selesai?" Dia merasa gugup karena menduga Xiahou Jue pasti telah berhasil. Namun, dia sendiri pun tidak yakin dan dia perlu Xiahou Jue untuk memberitahunya sendiri. Namun jika berhasil, maka masalah ini akan menjadi sangat penting. "Tuanku, metode kepala penjara memang efektif. Saya telah menguasainya. Dengan teknik rahasia ini, bahkan Dewa Surgawi tingkat ke-6 pun bisa aku hadapi. Jika aku bertemu lagi dengan Xianhai dan Chu Feng, aku pasti bisa membunuh mereka." Xiahou Jue berkata dengan penuh semangat, namun Baili Sukong sedikit mengerutkan kening. Menguasai teknik rahasia tentu saja merupakan hal yang baik. Namun, kecuali benar-benar diperlukan, sebaiknya jangan menggunakannya. Lagi pula, harga dari metode ini adalah nyawamu, Baili Sukong memberikan sarannya. "Jika aku bisa menggunakan hidupku untuk melenyapkan Xianhai Yu'er dan Chu Feng, dua musuh besar sekte penjaraku, maka kematianku akan berharga," kata Xiahou Jue. "Apakah melenyapkan mereka berarti mengorbankan dirimu? Ingat, Anda hanya boleh menggunakan metode ini untuk menjatuhkan lawan Anda jika Anda sendiri tidak dapat melarikan diri. Kamu tidak boleh menggunakannya selama masih ada secercah harapan. Inilah yang kau janjikan padaku sebelumnya, inilah yang dikatakan Baili Sukong." "Bawahanmu patuh, Tuan," Xiahou Jue menjawab. "Sekarang teknik rahasianya sudah selesai, kau juga harus pergi dan mendukung Istana Suci Tujuh Alam. Ayo, aku akan mengantarmu ke sana." Setelah itu, Baili Sukong secara pribadi mengantar Xiahou Jue keluar. Setelah mengantar Xiahou Jue pergi, Baili Sukong menatap seorang tetua dari sekte penjara yang datang bersamanya untuk mengantar Xiahou Jue. Sekelompok pasukan telah tiba di luar penghalang dan menolak untuk pergi. "Apa yang sedang terjadi?" Baili bertanya dalam kehampaan. Karena dia sudah merasakan bahwa sekelompok pasukan telah tiba di luar medan bintang abadi dan skala operasinya cukup besar. "Tuan, ini memang benar. Mereka adalah kekuatan kuno yang menyebut diri mereka Sekte Jiwa Merah dan ingin bergabung dengan sekte penjara saya. Tuan Changli telah memberi perintah untuk menolak permintaan mereka untuk bergabung, namun Sekte Jiwa Merah menolak untuk menyerah dan terus memohon untuk bertemu denganmu. Kau berada di dalam istana sepanjang waktu, jadi aku tidak memberitahumu tentang ini," tetua sekte penjara berkata. "Suruh mereka pergi," kata Baili Sukong. "Baik, Tuan." Tetua sekte penjara kemudian bersiap untuk menangani masalah tersebut. Tunggu sebentar, namun Baili Sukong tiba-tiba teringat sesuatu dan tak kuasa bertanya, mengapa sekte jiwa merah ini terdengar begitu familiar? Melaporkan kepada Yang Mulia, sekte jiwa merah muncul ketika zaman para dewa dimulai. Ketika zaman para dewa dimulai, Chu Feng pergi belakangan, tetapi dia tetap ikut terlibat di dalamnya. Oleh karena itu, sekte jiwa merah juga menyimpan dendam terhadap Chu Feng dan menderita kerugian besar di tangan Chu Feng. Sekte jiwa merah selalu menyimpan dendam terhadap Chu Feng setelah mengetahui bahwa sekte penjara kita telah menyatakan perang terhadap Chu Feng. Mereka ingin bergabung dengan kita untuk menghadapi Chu Feng. Itulah yang dikatakan oleh tetua. "Oh, aku ingat sekarang, pemimpin sekte jiwa merah itu sangat arogan di zaman para dewa.
mereka sama sekali mengabaikan kekuatan-kekuatan sekte atau klan saat ini. Dan mereka bahkan secara terbuka memprovokasi penguasa 7 alam, bukan? Baili bertanya dalam kehampaan. Itu memang benar, tetua sekte penjara berkata. Pimpinlah jalan. Setelah mendengar kata-kata Baili Sukong, tetua sekte penjara segera memimpin jalan. Di luar penghalang pertahanan medan bintang abadi, beberapa kapal perang raksasa mengapung dengan rapi di langit berbintang yang luas. Setiap kapal perang berukuran sangat besar, sebanding dengan sebuah kota. Di geladak setiap kapal perang, ratusan juta orang, mengenakan jubah merah dan topi jerami, berkumpul. Itu adalah pasukan sekte jiwa merah. Untuk menunjukkan ketulusan mereka kepada sekte penjara, sekte jiwa merah mengerahkan hampir seluruh pasukan elitnya. Inilah sebabnya mengapa, setelah ditolak oleh sekte penjara, mereka menolak untuk pergi dan malah ingin menemui Baili Sukong. Mereka merasa diri mereka memenuhi syarat untuk bergabung dengan sekte penjara. Alasan mengapa sekte penjara menolak pasti karena perbedaan ideologi, tetapi semua orang tahu tentang perseteruan antara putra Baili Sukong dan Chu Feng. Mereka percaya bahwa Baili Sukong bersedia bergabung dengan mereka. Tak lama kemudian, Baili Sukong dan sosok tetua sekte penjara itu muncul dari balik penghalang pertahanan. Meskipun dibandingkan dengan ratusan juta pasukan sekte jiwa merah, kedua sosok itu tampak sangat kecil di kehampaan yang luas. Namun, hal itu tetap langsung menarik perhatian sekte jiwa merah. Pemimpin sekte jiwa merah bergegas turun dari geladak kapal perang. Lalu ia membungkuk dalam-dalam ke arah kehampaan yang luas, memberikan penghormatan yang agung. Aku adalah pemimpin sekte dari sekte jiwa merah, Hong Hun Tazai. Pada hari itu, di zaman para dewa, pemimpin sekte jiwa merah yang dulunya tak terkalahkan, kini menunjukkan sikap sangat patuh. Namun, menghadapi pemimpin sekte yang memiliki kultivasi alam dewa surgawi, dia begitu rendah hati. Namun, Baili Sukong tetap acuh tak acuh. Ingat ini, orang yang akan menghancurkan sekte jiwa merahmu hari ini bernama Baili Sukong. Setelah mendengar kata-kata Baili Sukong, ekspresi para anggota sekte jiwa merah berubah drastis. Mereka semua merasakan bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Bum bum bum. Namun, sebelum mereka sempat bertanya mengapa, Baili Sukong sudah melancarkan serangan telapak tangan. Kekuatan dahsyat itu berubah menjadi gelombang kolosal yang melahap langit dan bumi, seketika menelan pasukan sekte jiwa merah. Terlepas dari tingkat pencapaian mereka, mereka semua langsung berubah menjadi abu. Sebelum mereka sempat mengeluarkan teriakan kesakitan, ratusan juta elit sekte jiwa merah telah binasa. Dan inilah perbedaan tingkat kultivasi, bahkan pemimpin sekte dari sekte jiwa merah pun telah memasuki alam dewa surgawi tingkat kedua. Namun di hadapan Baili Sukong, dia bahkan tidak tahu bagaimana dia mati, meskipun sekte jiwa merah telah dihancurkan. Namun, tetua sekte penjara yang memimpin Baili Sukong ke sini masih berada di sini. Wajahnya tampak bingung. Sekte penjara dan sekte jiwa merah jelas tidak memiliki konflik sebelumnya. Meskipun sekte jiwa merah datang ke sini untuk bergabung, mereka juga menurunkan sikap mereka. Dia tidak mengerti mengapa Baili Sukong begitu kejam dalam serangannya. Dia sepertinya merasakan kebingungannya. Baili Sukong berkata, di dunia seni bela diri saat ini, satu-satunya yang memenuhi syarat untuk menjadi sekutu sekte penjara saya adalah Istana Suci 7 Alam yang dipimpin oleh Jie Tianran. Sekte Jiwa Merah pernah memprovokasi penguasa 7 alam, menghancurkan mereka sama seperti memberi hadiah kepada penguasa 7 alam. Baili Sukong mengungkapkan alasan mengapa dia menghancurkan sekte Jiwa Merah,
tetua sekte penjara langsung memahami situasi Baili Sukong. Sebelum pergi, Baili Sukong menatap sekali lagi ke tempat di mana pasukan sekte jiwa merah berada. Dia berkata dengan nada meremehkan, "Kau dari kelas mana? Berani-beraninya meniru sekte penjaraku, mengenakan jubah merah dan topi bambu?" Setelah mengatakan itu, dia mengibaskan lengan bajunya dan menghilang dari tempat itu. Namun, tetua sekte penjara itu berdiri di sana, tertegun untuk waktu yang lama, sebelum menggelengkan kepalanya sambil tertawa kecil. Sekte jiwa merah pada awalnya ingin mempertahankan hubungan dengan sekte penjara yang kuat. Siapa sangka kesombongan mereka sebelumnya akan menyebabkan kehancuran sekte mereka? Tapi itulah dunia seni bela diri. Tidak banyak logika di baliknya, yang tersisa hanyalah kekuatan dan kekejaman. Pada waktu berikutnya, Chu Feng dan para pengikutnya berhasil menjarah kekuatan zaman para dewa di dua dunia Sungai Surgawi 7 alam. Salah satu kekuatan tersebut mengandung beberapa informasi. Pada saat ini, Chu Feng baru saja memperoleh kekuatan itu, dan dia juga mengumpulkan semua informasi yang telah dia kumpulkan untuk dianalisis. Semua orang tahu apa yang sedang dilakukan Chu Feng, jadi mereka semua berdiri di sekelilingnya tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Saat Chu Feng membuka matanya, dia langsung melihat ke arah zaman para dewa. Zaman para dewa akan segera berubah. Begitu Chu Feng mengatakan ini, semua orang mulai mengamati dan melihat ke arah zaman para dewa. Namun setelah diperhatikan lebih teliti, ekspresi semua orang sedikit berubah, karena zaman para dewa tetap tidak berubah sama sekali. Kultivasi martial god Asura kita berakhir saat ini, sampai jumpa pada kultivasi berikutnya di dunia novel.